perjamuan atau bukan perjamuan, pernikahan di Kana ini merupakan sebuah mujizat pertama yang ditulis oleh Yohanes. Yohanes ini adalah salah satu penulis Injil yang bukan sinoptik. Kenapa sinoptik? Sinoptik itu berarti similar atau mirip. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu adalah kitab Injil. Yohanes adalah satu-satunya kitab Injil yang tidak sinoptik, tidak mirip seperti tiga yang pertama. Kenapa? Karena Yohanes menulis dari sisi yang berbeda. Kenapa seperti itu? Karena Yohanes adalah satu-satunya murid yang berdiri di depan kayu salib. Ketika semua murid kabur, satunya menjual Yesus, satunya menyangkal Yesus. Hanya Yohanes yang berdiri di depan kayu salib, memberanikan dirinya, dan ada kemungkinan besar dia bisa ditangkap sebagai murid Yesus. Dia melihat sendiri karya Kristus di kayu salib. Dia melihat sendiri betapa brutalnya gurunya mati di kayu salib. Dan dia adalah saksi mata tentang kebangkitan Kristus, dan dia menjadi pilar daripada gereja mula-mula. Itu sebabnya kitab Yohanes tidak pernah ditulis dari kelahiran Yesus. Dimulai bahkan sebuah kalimat yang mengacu kepada sebelum proses kreasi, pada mulanya adalah firman. Itu sebenarnya bicara soal kejadian sebelum kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama. Kitab Yohanes syarat dengan pesan kasih. Kenapa? Karena dia sendiri menyaksikan kasih itu yang mati di kayu salib. Makanya ada Yohanes 3 ayat 16. Itu sebenarnya salah satu ayat bagian daripada bagian ketika dia sedang berbicara kepada Nikodemus. Dan kemudian sebelum Yesus mati di kayu salib, dia menitipkan ibunya kepada Yohanes. Jadi penulisan kitab Yohanes itu bukan sekedar sangat detail, tetapi dari sisi yang berbeda, dari sisi yang mengagumkan sebenarnya kalau bagi saya, kalau saya baca, dan juga dari sisi ibunya. Dan itu sebabnya ayat demi ayat itu penuh dengan pengertian yang dalam ketika dia tulis. Bapak Ibu kalau mau belajar tentang kasih, bukalah kitab Yohanes 1, 2, dan 3. Ada 5 kitab yang dia tulis di perjanjian baru. Yohanes, kemudian 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan kitab Wahyu. Yohanes adalah satu-satunya murid yang tidak mati martir. Dia melarikan diri dari sebuah penggorengan yang waktu saat itu dia dimasukin ke dalamnya, minyak yang panas. Dia lari dengan luka-luka bakar. Dia mengasingkan diri ke Pulau Patmos. Dan di sana dia mendapatkan pewahyuan. Itulah sebabnya dia menulis kitab Wahyu. Saya ada rencana tahun depan untuk pergi ke 7 gereja di Turki. Dan kita akan mengadakan sebuah pelajaran tentang 7 gereja yang ditulis di kitab Wahyu. Mudah-mudahan terjadi tahun depan. Oke, Yohanes 2 ayat yang pertama dan kedua mengatakan begini. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ini berarti yang nikah ini kenal sama ibu Yesus, kenal sama murid-murid belum lengkap, ya ada beberapa yang baru direkrut, dan juga Yesus. Pernikahan pada saat itu berlangsungnya 1 minggu Bapak Ibu, bukan 1 hari. Dan sangat bergengsi dan merupakan sebuah event yang dinanti-nantikan oleh masyarakat setempat. Karena mereka dapat makan gratis, mereka dapat minum anggur gratis. Dan anggur yang disediakan pada awalnya selalu berkualitas tinggi. Kenapa seperti begitu? Nanti kita baca ada beberapa fakta yang ada di situ. Dan biasanya anggur yang kualitasnya tidak begitu bagus itu diberikan di akhir daripada event pernikahan itu, di hari-hari terakhir. Kenapa? Karena taste bud atau perasa daripada seseorang itu ketika berhari-hari minum anggur, ketika dikasih anggur yang kualitasnya tidak begitu bagus, sudah mulai pudar, tidak begitu kerasa lagi gitu loh. Jadi itu adalah tradisi pada saat itu. Kemudian yang menyiapkan anggur itu biasanya mempelai pria. Dan mempelai pria itu kalau sampai anggurnya tidak baik kualitasnya, atau bahkan anggurnya habis seperti event pada saat ini, pihak wanita bisa menuntut pihak pria. Karena begitu pentingnya dan begitu sakralnya minuman anggur pada saat itu untuk mereka. Ya. Nah, ketika ini terjadi, ini ada di sebuah tempat yang sangat kecil, desa kecil. Bapak Ibu kalau pernah ke Kana, itu ada gerejanya di sana. Terakhir saya ke sana, kita meneguhkan perkawinan-perkawinan yang ikut, karena gerejanya sangat baik. Di luar itu ada toko yang menjual anggur. Nah, anggur ini
membutuhkan 3 tahun dari penanaman pohonnya sampai menjadi botolnya. Ya. Dan anggur-anggur yang dijual di situ, anggur-anggur dari Israel itu biasanya ditulis di botolnya 12 tahun, 20 tahun. Karena memang disimpan segitu lama. Harganya makin lama tahunnya ya makin mahal. Itu semua ada di situ. Nanti satu waktu ada kesempatan ke sana, itu ada gerejanya dan ada tempat-tempatnya yang sangat historis. Ya. Ayat ketiga. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepada Yesus, ya, mereka kehabisan anggur. Nah, ini dikatakan sama ibu Yesus, ada kemungkinan besar ini sebuah kalimat yang memberikan kode kepada anaknya. Ibu Yesus sudah tahu bahwa anaknya ini punya sebuah kuasa yang luar biasa, dan dia belum mendeklarasikan sebuah mujizat. Dia belum melakukan sebuah mujizat. Dan Maria sudah merasakan bahwa ketika dia melahirkan Yesus, dia mendapatkan kandungan itu dari Roh Kudus, dan kemudian dia sudah melihat bagaimana seorang yang diurapi Tuhan bernama Simeon mengatakan, saya nggak akan mati sampai saya ketemu sama Yesus. Jadi berkali-kali ada pernyataan dan konfirmasi dari beberapa orang, bahkan ketika dia melihat Yesus mengajar di Bait Allah ketika masih sangat kecil, dia sudah mulai terkagum-kagum. Dan Alkitab seringkali mengatakan bahwa dia menyimpan di dalam hatinya. Jadi ini adalah sebuah kalimat yang dia katakan kepada Yesus, anggurnya habis. Dengan harapan, ayo dong, lakukan mujizatmu. Karena memang belum pernah. Ayat 4. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Itu berbicara soal nanti ketika dia akan disalibkan. Dengan kata lain, saya tidak mau menggembar-gembor mujizat. Karena saya tidak mau lawan saya, orang-orang agamawi seperti Farisi, Saduki, dan seterusnya, akhirnya menjadi musuh saya sekarang ini, dan mengacaukan pelayanan saya. Itu maksudnya. Waktunya belum tiba, nanti dulu. Nah, di sini ada sebuah pernyataan yang dalam tanda kutip seolah-olah dia tidak akan bantu. Seolah-olah Yesus tidak akan bantu. Kita tahu akhirnya ketika mujizat terjadi, nanti di akhir daripada perikop ini hanya memang segelintir orang yang tahu. Jadi mujizat ini betul-betul memang untuk kalangan sendiri. Nggak banyak orang tahu, dan itu didokumentasikan oleh Yohanes. Oke, sekarang kita lihat Markus pasal yang ke-6, karena memang ada prinsip seperti begini. Ini kenapa ada kalimat ini, karena inilah yang akhirnya menjadi salah satu trademark, ya, atau ciri khasnya Yesus ketika dia mengajar kepada murid-muridnya, dan kita patut mengambil intisari ini. Markus 6 ayat 48 mengatakan begini. Ini adalah kisah ketika Yesus berjalan di atas air. Dan seringkali kisah ini hanya dibahas Yesus berjalan di atas air, Petrus berjalan di atas air, melihat atau merasakan angin, kemudian dia goyah, dan seterusnya dan seterusnya. Coba lihat ini. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, Markus 6 ayat 48, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air. Perhatikan kalimat ini. Dan ia hendak melewati mereka. Perhatikan kalimat itu. Ia hendak melewati mereka. Kok dilewati sih? Ini salah satu ciri khas pengajaran dia kepada murid-muridnya. Ya, sebentar kita baca lagi yang lain. Dengan kata lain gini loh. Dia lagi mau beritahu kepada murid-muridnya dan juga kepada kita, undang saya. Kamu undang saya, itu adalah sebuah tindakan iman, ada perkara besar terjadi nanti. Undang saya. Dia tahu mereka dalam keadaan bahaya. Markus mencatat, Markus ini menulis dari saksi matanya Petrus. Waktu Petrus ada di penjara, dia beritahu kepada Markus untuk menulis. Kalau Lukas itu seorang dokter, dia menulis karena ada saksi mata, ya, yang membiayai tulisan dia adalah Theophilus namanya. Jadi penulisan-penulisan biografi tentang Injil ini luar biasa. Ya, Markus memberitahu ini, dia seolah-olah kayak mau melewati mereka, kayak nggak mau nolong gitu loh. Dia tahu mereka dalam bahaya dan dia pastinya tidak akan membiarkan murid-muridnya mati di situ. Kita lihat sekarang di Yohanes 6 ayat 19 sampai 21. Jadi kalau kita rangkumkan semua kisah-kisah ini yang dicatat di Injil, kita dapat satu cerita yang utuh. Ya. Ini adalah sisi berbeda dari kisah Yesus berjalan di atas air.
Yohanes 6 ayat 19 mengatakan begini, sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini, jangan takut, jangan takut. Nah, ini tindakan yang Yesus mau kita lakukan. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dengan kata lain, mereka mengundang dia right away, bahasa aslinya. Perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Kata seketika artinya seketika. Bahasa asli dari seketika, ya seketika. Ini adalah mujizat yang gak pernah dibahas. Betul, Yesus berjalan di atas air, mujizat yang luar biasa, dan Petrus sempat berjalan di atas air, mujizat juga itu. Mujizat selanjutnya adalah ketika mereka mengundang dia masuk ke dalam perahu, dalam sekejap, perahu itu sampai ke pantai. Time travel, percepatan waktu, itu yang terjadi. Jadi dia lagi kasih tahu sama murid-muridnya, kalau kamu ngundang aku, kalau kamu melakukan tindakan itu, ada perkara besar di balik itu semuanya. Itu sebabnya di Ibrani dikatakan begini, Ibrani 11 ayatnya yang ke-6. Kita lihat ayat bagian pertamanya saja ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Oke. Kata berkenan bahasa aslinya atau bahasa Inggrisnya adalah pleasing. It would be impossible for you without faith to please God. Tidak mungkin engkau bisa please God. Tidak mungkin, bahasa asli etimologi daripada kata please adalah mengundang dia. Please, come, please, memohon. Itu aslinya. Jadi iman yang sesungguhnya kita sudah belajar di bulan lalu, Mazmur 23, iman yang sebenarnya adalah pikiran dan hati masuk ke dalam perhentian Tuhan. Rest in Him, bukan tindakan kita, pikiran dan hati. Itu namanya kita menyerahkan semua kekhawatiran, rest, masuk dalam perhentian Tuhan. Itu perintah bahkan. Kemudian, iman ini adalah iman yang, Yesus, please come. Please, tolong aku dalam aspek hidup ini. Tolong aku dalam aspek hidup ini. Tolong Tuhan, aku gak mau jalan sendiri. Aku gak mau ngambil keputusan sendiri. Contoh lain lagi, Lukas 24. Ayatnya yang ke-28. Ini perjalanan ke Emmaus. Ketika dua murid Yesus, tidak disebut namanya, mereka feeling demoted bahasa aslinya. Mereka betul-betul sangat ragu-ragu. Mereka sedihnya luar biasa karena Yesus baru disalibkan dan mati. Dan mereka tidak memiliki kepastian tentang kebangkitan. Belum tahu bahwa Yesus itu bangkit. Ini pelajaran-pelajaran yang ditulis di Injil supaya kita belajar. Nah, saat itu Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka dan seolah-olah sepertinya mata mereka dibutakan. Mereka nggak tahu itu siapa yang berjalan sama mereka toh. Mereka berjalan sampai akhirnya ke rumahnya. Perhatikan kalimat ini. Ayat 28. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan. Seolah-olah ingin meneruskan perjalanan. Itu bahasa aslinya kira-kira begini. Seolah-olah ingin meneruskan perjalanan, dalam hatinya Yesus gini, undang dong, undang. Kenapa sih dia begitu? Itu iman soalnya. Makanya dia bukan Tuhan yang memaksa orang. Dia bukan Tuhan yang memaksakan kehendak. Dan ketika engkau respon sama aku, itu selalu dia katakan begini. Sama orang-orang yang buta lah, yang lumpuh lah, dia kan tanya balik, kamu mau aku ngapain? Dan selalu mereka bilang gini, aku mau sembuh lah, aku mau lihat, aku mau berjalan. Seolah-olah sepertinya kalau baca konyol gitu loh. Loh, bukannya dia Tuhan yang tahu, betul dia tahu semuanya. Tapi dia tuh mau kita respon gitu loh. Kamu mau aku ngapain? Ucapin dong. Bilang dong sama aku, mau lihat Tuhan, mau jalan Tuhan. Terjadilah sesuai sama imanmu. Saya sakit 60 kilo di rumah sakit. Tuhan, ini yang aku mau. Aku tahu bahwa Engkau tahu aku membutuhkan kesembuhan. Aku mau pulang ke rumah. Aku mau membesarkan kedua anakku. Aku mau kembali khotbah Tuhan. Dan aku percaya Engkau di surga sedang mengatakan terjadilah sesuai sama imanmu. Itu yang saya katakan di rumah sakit. Waktu saya sakit. Seolah-olah ingin berjalan terus kayak meninggalkan mereka. Puji Tuhan diundang. Ingat ya, konteksnya ragu-ragu loh ini dua.
Feeling demoted betul-betul, rasanya ragu-ragu, sedihnya luar biasa, karena mereka merasa betul-betul Yesus sudah nggak ada. Mana katanya Raja Yahudi, matinya tragis. Perhatikan ayat 29. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Saya bisa ngebayangin perasaannya Yesus saat itu. Pasti luar biasa. Sesuai dengan Ibrani 11 tadi. Dengan iman, engkau mengundang aku. Pleasing me. Dan akhirnya ayat 30, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ayat 31, ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Bisa bayangkan perasaan mereka yang tadinya ragu-ragu, sedih. Tiba-tiba mereka sadar, wow, yang tadi jalan sama kita tuh dia. Ternyata dia bangkit. Ketika diundang masuk, perjumpaan terjadi. Ketika diundang masuk ke dalam perahu, pertolongan terjadi. Bahkan percepatan waktu bisa terjadi. Kalau ada yang membutuhkan kesembuhan, mungkin dokter katakan akan bertahun-tahun dan lain sebagainya. Undang dia masuk. Tuhan, ini yang aku mau. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Percepatan bisa terjadi. Itu loh. Jangan biarkan dia lewat. Jangan biarkan hanya sekedar kisah. Tahun 90-an, saya adalah orang yang suka main basket. Tahun 90-an waktu saya masih kuliah, salah satu idola saya namanya Michael Jordan. Yang suka main basket pasti tahu. Satu hari saya diajak sama teman saya untuk nonton gamenya dia di kota Chicago. Kita drive ke sana 9 jam. Sampai di sana teman saya bilang gini, yuk kita makan di restorannya dia. Yuk, namanya Michael Jordan Restaurant. Sebelum game. Selagi saya makan, setelah selesai, kita turun ke bawah. Mau berangkat ke stadion, nonton basket. Nonton Michael Jordan. Kita udah pegang tiket, udah beli tiketnya waktu itu. Waktu saya turun di tangga, tiba-tiba di pintu di bawah ada kamar VIP, dibuka pintunya, yang keluar di depan saya. Jadi saya lagi turun tangganya, turun, pintunya kebuka di sini, itu pintu luar, jaraknya nggak jauh. Pintu kebuka di depan saya, Michael Jordan. Kaget dong. Wow, sempat nggak bisa ngomong sebentar. Teman saya bilang gini, Michael Jordan, ya tahu. Saya langsung nyapa dia, hey Mike, hey, dia friendly banget, tanpa pengawalan. Biasanya ada pengawalan, nggak ada, cuma sendirian. Jadi cuma dia, saya dan teman saya di lobinya rumah makan dia, dan nggak ada orang. Hey, how are you? Are you going to the game? Pergi ke yes. Oh, enjoy the game katanya gitu. Terus kita jalan bertiga, jalan ke depan sambil ngobrol-ngobrol kecil gitu. Terus dia keluar, jaraknya dari sini ke tangga itu loh, nggak jauh. Di luar situ, dia langsung minta kunci mobilnya udah parkir depan situ. Dia ambil kuncinya, dia bilang, take care guys, I'll see you at the game. Dia masuk ke mobilnya, dia pergi. Tiba-tiba saya lihat sama teman saya. Kenapa nggak foto? Kan kamu yang pegang kameranya. Memang saya pegang. Tahun 90-an nggak ada HP yang bisa foto. Kameranya saya pegang. Kan kamu yang pegang kameranya. Kamu ngingetin aku dong. Ya kan aku kaget, aku juga kaget. Kita berdua melihat mobilnya berjalan. Dan foto yang saya punya, hanya foto mobilnya lagi lewat. Saya nggak punya bukti. Ya Bapak Ibu harus percaya sama saya. Saya hamba Tuhan, saya nggak bohong lah. Kalau mau buktinya ada, foto mobilnya udah. Foto ya mobilnya. Zaman itu ya, kalau ambil foto, nggak bisa langsung dilihat. Kan cuci dulu, ada istilahnya cuci. Anak milenial nggak tahu sih. Cuci foto, kita nggak tahu loh hasilnya. Pas keluar hasilnya ada yang welek, ada yang wah kok bu, ada yang bagus, kita nggak tahu hasilnya. Sekarang kan jelek, ulang, delete ulang, ngambil lagi. Dulu mana bisa.
Nggak apa-apa Michael Jordan lewatin saya, tapi yang penting Yesus nggak pernah lewatin saya. Amin. Undang masuk, undang bersekutu dengan kita. Jangan sampai terlewat. Dia nggak akan paksa loh. Ya, kita dikasih firman Tuhan setiap minggu di sini. Ya, Tuhan nggak pernah paksa. Tapi ketika kita undang masuk, ada kuasa besar, ada kuasa yang sangat besar. Ayat yang kelima, Yohanes 2. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ibunya Yesus nggak tahu Yesus mau kasih tahu apa. Pokoknya dia bilang gini, apapun yang dia katakan, buatlah itu. Ketaatan adalah pintu gerbang kepada mujizat. Ayat yang ke-6, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. 6 tempayan ini terbuat dari stone, dari batu. Dan ini disediakan biasanya di tempat-tempat seperti itu, juga di rumah-rumah, untuk pembasuhan kaki dan juga tangan. Kalau orang bepergian memasuk ke dalam rumah supaya di-sanctification, dibersihkan, dikuduskan. Jadi airnya dimasukin ke dalam tempat yang dibuat dari batu. 2-3 buyung, itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggrisnya 20 to 30 gallons, 20 sampai 30 galon. Kalau itu 30 galon kali 6, berarti ada 180 galon air yang sebentar lagi akan diubahkan sama Yesus jadi anggur. Kalau kita mau lihat ukurannya dengan yang sekarang kita biasa melihat dengan galon aqua, ya 1 galon aqua itu ada 19 liter, sekitar 5 galon. Itu berarti ada 36 galon aqua, kira-kira begitu yang ada saat itu. Itu maksudnya ayat ini. Kalau kita ukur dengan measurement sekarang, cukup banyak, sekitar 600-an liter berarti, cukup banyak. Ayat yang ke-7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Isi sampai penuh. Ini ada prinsip juga, ya. Coba mundur 2 Raja-Raja 4. 2 Raja-Raja 4. Ayat 1 mengatakan begini, sampai ayat yang ke-5. Ke-6. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu, suamiku, sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Dengan kata lain, dia udah gak punya uang. Perhatikan apa yang Elisa katakan. Ini sama seperti yang Yesus katakan. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Kamu mau aku ngapain? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Apa sih yang kamu punya? Aku cuma punya air mata Tuhan, sama lutut untuk berdoa. Gak apa-apa. Kasih sama aku, bermitra yuk. Nanti jadi perkara besar. Cuma ini yang aku punya. Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. That's it. Cuma ada minyak di buli-buli. Ini perintahnya Elisa. Sekarang kamu keluar, ayat 3. Pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, sama tetangga-tetanggamu. Bejana-bejana kosong, perhatikan kalimat ini, tetapi jangan terlalu sedikit. Pastikan yang kamu pinjam sebanyak-banyaknya. Kenapa? Perhatikan ayat berikutnya. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Habis mendengarkan perintah daripada Tuhan, diblok nih semuanya. Jangan dengerin kata-kata dunia, kata-kata hoax, tuduhan-tuduhan iblis, kebohongan dia. Blok semuanya. Tuhan, aku mau arahkan telingamu kepada ucapanku, simpan di dalam lubuk hatiku, karena itu sumber daripada kehidupan, bahkan kesembuhan. Amsal 4. Ayat 5. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Bejananya datang tuang, bejana datang tuang. Ayat 6, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkan kepadaku sebuah bejana lagi. Mana, ada lagi nggak? Anaknya katakan begini, udah nggak ada lagi bu, habis. Perhatikan kalimat terakhir ini, dikatakan begini, lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kalau bejananya masih ada, ngalir terus nggak? Ngalir terus. Kenapa? Prinsip kerajaan surga. Supply-nya Tuhan selalu lebih besar daripada kapasitas. Kalau kapasitas kita segitu, ya segitu. Kalau kapasitas kita makin besar, dipenuhi sama Tuhan.
Itu maksudnya. Makanya Yohanes menuliskan itu. Diisi sampai penuh. Adanya ya 6 tempayan. 6 tempayan sekitar 20 sampai 30 galon diisi sampai penuh. Kalau ada lebih ya diisi sampai penuh. Karena suplainya Tuhan selalu lebih besar daripada kapasitas sebenarnya. Dia akan berhenti ketika kapasitasnya habis. Ayat 8, kita balik lagi ke Yohanes pasal yang kedua. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Ini pelayan-pelayan ya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Jadi pemimpin pesta nggak tahu, sama sekali nggak tahu bahwa ini air sudah menjadi anggur. Ya dia sudah merasakan anggurnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Jadi hanya pelayan-pelayan yang tahu. Ia memanggil mempelai laki-laki. Seperti saya katakan di awal tadi, mempelai laki-laki yang harus rasain. Mempelai laki-laki yang bertanggung jawab sama pengadaan anggur. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Jadi waktu anggur itu diberikan sama Yesus, dan sekali lagi ini terjadi percepatan waktu. Biasanya anggur membutuhkan 3 tahun dari penanaman sampai jadi anggur, ini dalam waktu sekejap. Ya, sama seperti perahu itu seketika sampai ke pantai. Itu yang terjadi karena pelayan-pelayan mendengar apa yang Yesus katakan. Ketaatan adalah pintu gerbang daripada mujizat. Dan ketika itu yang dilakukan, Yohanes 15 ayat yang pertama digenapkan. Akulah pokok anggur, Bapakku pengusahanya. Apapun yang dia siapkan bagi Bapak Ibu sekalian, selalu yang terbaik. Selalu yang terbaik. Bayangin loh, udah mau habis nih pernikahannya. Rasanya mereka di lidah ini biasanya udah gak bisa ngerasain. Kalau sampai mereka bisa rasakan bahwa ini masih enak, itu berarti enaknya luar biasa. Kualitasnya luar biasa. Ayat 11, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Untuk kalangan sendiri, murid-muridnya, ibunya, dan hanya pelayan-pelayan yang tahu. Gak ada lain yang tahu. Untuk kalangan sendiri. Undang Yesus masuk. Di dalam ketakutan, undang dia masuk. Ada pertolongan, ada percepatan waktu. Di dalam keraguan, undang dia masuk. Ada perjumpaan. Di dalam kekurangan, undang dia masuk. Suplainya lebih besar daripada kapasitas. Saya tutup dengan cerita ini. Seorang teman saya ada di persimpangan jalan, dan dia mengatakan, saya harus mengambil keputusan antara tanda tangan kontrak untuk main sinetron, ini berapa tahun yang lalu, atau saya masuk ke ladang Tuhan. Dan panggilan Tuhan dalam hidup saya adalah saya full time buat Tuhan. Jadi saya bilang sama dia, kamu siap? Siap. Dia bilang gini, dalam 2-3 bulan ke depan, saya akan kehabisan uang saya. Dan komponen terbesar dari pembiayaan anak saya adalah beli susu. Susu itu paling mahal. Betul, setelah 2-3 bulan, uangnya habis. Dan malam-malam anaknya kehabisan susu. Dan anaknya selalu bangun pagi, jam-jam 6, jam 5, jam 6 pagi, minta susu. Jadi dia kasih susu terakhir sebelum anaknya tidur. Dia angkat kalengnya, dia bilang begini sama Tuhan, Tuhan, ini kaleng terakhir, aku udah gak punya susu buat besok pagi. Kalau pakai pikiran manusia, dia harusnya bisa telepon keluarga atau teman-temannya pinjem uang untuk beli susu. Itu pikiran manusia. Dia buang kalengnya, dia bilang, terserah Tuhan. Aku serahkan sama Tuhan. Saya sempat tanya sama dia, kamu bisa tidur? Pertamanya gelisah, tapi bisa tidur. Besok paginya, anaknya terbangun, dia sempat bilang gini sama istrinya, wes buatin aja teh manis. Gak ada susu. Waktu dia buka pintu kamarnya, di depan kamarnya itu ada meja makan. Di atas meja makan ada kaleng susu, tulisannya jumbo size. Yang dibuang sama dia itu ukuran biasa. Dia sempat ngecek lagi ke dapur, lihat tempat sampahnya masih ada kalengnya di situ. Dia bingung. Dia bilang sama saya gini, biasanya kalau aku lihat kaleng susu, hatiku teduh karena itu makanan anakku. Ini pertama kali aku lihat kaleng susu, aku ketakutan kayak lihat penampakan. Jadi kaleng susunya digini-ginin. Itu ada isinya, berat. Mbaknya keluar dari kamar. Mbak, ini siapa yang nganterin? Mertua Pak tadi pagi. Jam 5 pagi udah nganterin susu. Loh,
Dia tanya sama istrinya, kamu kasih tahu mama? Enggak. Mereka telepon mamanya. Mah, mama tahu dari mana? Terima kasih ya ma. Mama tahu dari mana kita nggak punya susu? Mama nggak tahu. Mama nggak tahu kok. Kok bisa mama nganterin jam 5 pagi? Gini, tadi malam mama lagi di supermarket. Mama tergerak beliin susu buat cucu. Oke. Kok jam 5 ke sini? Ini kejadian di Jakarta. Mama ada meeting di Bandung. Tadi pagi mama berangkat jam 5, rumahnya deketan. Karena meetingnya jam 8, mama berangkat jam 5 pagi. Kalau mau masuk pintu tol, kan lewat rumah kamu. Sekalian mama dropin susunya. Tuhan tidak pernah telat. Selalu on time. Ngeri-ngeri sedap nggak? Oh iya. Ngeri-ngeri sedap sama Tuhan. Tapi ketika dia ngundang Yesus masuk untuk beracara di dalam kekurangannya dia, bukan sekedar dikasih kaleng biasa, jumbo size. Itulah iman. Please come, Lord. Please datang. Please masuk dalam hidupku. Dan semua keraguan, semua ketakutan, semua kekurangan, bahkan ketika kita membutuhkan kesembuhan, ingat, suplainya lebih besar daripada kapasitas. Minta sama Tuhan perbesar kapasitas kita. Dan lihat, tangan Tuhan yang melimpah akan memberikan kepada kita. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita.